Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat beriman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian berhenti sejenak, menatap ke atas, melihat birunya langit yang luas tak bertepi, atau mungkin merasakan pijakan kaki kita di bumi yang kokoh ini? Langit dan bumi, dua ciptaan Allah yang begitu agung, yang setiap hari kita saksikan, namun seringkali kita lupakan kehebatannya. Hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungi keajaiban langit dan bumi, lengkap dengan patonjuk-patanjuk yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Siap untuk memulai perjalanan spiritual kita? Yuk, kita mulai. Setiap kali kita memandang langit, apa yang terlintas di benak kita? Matahari yang bersinar terang di siang hari, bulan yang menenangkan di malam hari, dan jutaan bintang yang berkelip seperti permata. Semua itu bukan kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 32, "Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu." Coba bayangkan, langit ini seperti atap raksasa yang melindungi kita. Ia menjaga kita dari benda-benda langit berbahaya, dari radiasi kosmik yang mematikan. Tanpa atap yang kokoh ini, kehidupan di bumi mungkin tidak akan pernah ada. Subhanallah, betapa sempurnanya perlindungan yang Allah berikan kepada kita. Langit bukan hanya sekadar atap. Allah juga menghiasinya dengan keindahan yang luar biasa. Dalam surah Al-Mulk ayat 5, Allah berfirman, "Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan." Ayat ini menunjukkan bahwa bintang-bintang yang kita lihat itu bukan hanya hiasan, tapi juga memiliki fungsi lain yang hanya Allah yang tahu detailnya. Keindahan ini seharusnya membuat kita semakin tunduk dan kagum pada Sang Pencipta. Setiap malam, kita disuguhi pertunjukan galaksi yang gratis, sebuah pengingat akan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita ke bawah, ke bumi tempat kita berpijak. Pernahkah kita bersyukur atas tanah yang kita injak ini? Bumi ini bukan sekadar bongkahan batu di angkasa. Allah telah menjadikannya tempat tinggal yang nyaman untuk kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap." Kata hamparan di sini begitu indah, seperti karpet yang empuk dan nyaman. Allah membentangkan bumi ini untuk kita. Di atasnya, kita bisa berjalan, membangun rumah, bercocok tanam, dan menjalani kehidupan kita dengan aman dan tentram. Keajaiban bumi tidak berhenti di situ. Coba perhatikan bagaimana Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman dari tanah yang sama. Dari tanah yang sama, bisa tumbuh pohon mangga yang manis, cabai yang pedas, atau bunga mawar yang harum. Semuanya tumbuh dengan air yang sama, dari tanah yang sama. Ini adalah tanda kebesaran Allah yang nyata. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 4, "Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, taniman-taniman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-taniman itu atas sebagian yang lain dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti." Pernahkah kita berpikir tentang gunung-gunung yang menjulang tinggi? Mungkin kita melihatnya sebagai objek wisata atau tantangan pendakian. Tapi dalam Al-Quran, gunung punya peran yang sangat fundamental. Dalam surah An-Naba ayat 6-7, Allah bertanya, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Ya, pasak, seperti pasak pada tenda
yang membuatnya kokoh dan tidak goyang? Gunung-gunung berfungsi sebagai penyeimbang lempeng bumi, menjaga agar planet kita ini stabil. Tanpa gunung-gunung ini, bumi mungkin akan terus bergetar hebat. Lagi-lagi, ini adalah bukti kasih sayang Allah yang tak terhingga kepada hambanya. Dan jangan lupakan air, sumber kehidupan, lautan yang luas, sungai yang mengalir, dan hujan yang turun dari langit. Semua ini adalah bagian dari sistem siklus air yang sempurna yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah As-Sukraf ayat 11 disebutkan, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati kering. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Hujan tidak hanya menyirami tanaman, tapi juga menjadi analogi bagi kita tentang hari kebangkitan. Sebagaimana Allah bisa menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan, begitu pula mudahnya bagi Allah untuk membangkitkan kita kembali setelah kematian. Lalu, apa hubungan antara langit dan bumi? Keduanya adalah satu kesatuan sistem yang saling mendukung. Langit menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tanaman. Langit memberikan cahaya dan kehangatan dari matahari. Bumi menyediakan tempat untuk berlindung. Keteraturan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti adanya Sang Maha Pengatur. Dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar, semuanya bergerak sesuai dengan perintah Allah. Mereka semua Muslim, dalam artian berserah diri dan patuh pada ketetapan Sang Pencipta. Matahari tidak pernah protes harus terbit dari timur, dan bumi tidak pernah lelah berputar pada porosnya. Lalu bagaimana dengan kita, manusia yang diberi akal dan pilihan? Sudahkah kita tunduk dan patuh pada parinania sebagaimana langit dan bumi patuh? Ini adalah pertanyaan reflektif yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Merenungi langit dan bumi bukan hanya sekadar aktivitas intelektual, tapi juga ibadah. Ini adalah cara kita untuk mengenal Allah lebih dekat, untuk merasakan Ki-Gung-Genia, dan untuk mensyukuri nikmat-Nya. Ketika kita merasa kecil di hadapan luasnya alam semesta, saat itulah hati kita akan dipenuhi dengan rasa takjub dan humility, rasa rendah diri di hadapan Sang Kholik. Inilah esensi dari iman, yaitu menyadari posisi kita sebagai hamba dan mengakui kebesaran Allah sebagai Tuhan. Jadi, sahabat beriman, lain kali saat kalian berjalan di luar, cobalah untuk berhenti sejenak. Pandanglah langit, rasakan bumi di bawah kakimu, dan ingatlah ayat-ayat Allah. Biarkan keajaiban ciptaannya ini mengisi hatimu dengan rasa syukur dan kekaguman. Semoga dengan merenungi tanda kebisarannya di langit dan di bumi, iman kita semakin kokoh dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mendalam. Mari kita jadikan alam semesta ini sebagai dizikir kita yang tak pernah putus. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar kebaikan bisa tersebar lebih luas. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar